Dalam kehidupan kita, terkadang kita sering merasakan hal-hal yang tidak mengenakan. Bisa kita sebut sebagai ujian atau mungkin musibah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menjalani ujian atau musibah itu agar terasa ringan. Pertama adalah mengimani takdir Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan setiap yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi ini membuat kita merasa lebih ringan ujian-ujian kesedihan kita misalnya. Yang terjadi kepada kita ini memang bagian dari takdir Allah yang sudah Allah berikan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kedua, cara menjalani ujian agar terasa lebih ringan adalah yakin bahwa ada hikmah di balik cobaan yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat berikutnya Al-Mu'minun ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka Allah Maha Tinggi, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah yang memiliki arsy yang mulia. Jadi, agar ujian kita terasa ringan, yakin bahwa ada hikmah di balik cobaan-cobaan tersebut, teman-teman sekalian. Atau teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Misal boleh jadi apa yang kita tidak suka itu justru yang terbaik untuk kita. Atau boleh jadi apa yang kita suka itu justru tidak baik untuk kita. Insya Allah, Allah lebih mengetahui, manusia tidak mengetahui. Selalu ada hikmah, selalu ada kebaikan dalam setiap kejadian. Yang ketiga, agar kita merasa ujian kita atau cobaan kita terasa lebih ringan, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi ini belum seberapa, kata Rasulullah. Apa musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Atau dalam lafal lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, yang tentu akan terasa ringan dengan musibah tersebut. Ingat bahwa Rasulullah SAW sudah yatim piatu sejak kecil. Kemudian Rasulullah SAW dimusuhi oleh saudara-saudarinya sendiri, pamannya sendiri. Karena apa? Karena menegakkan Islam, teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat lagi Rasulullah SAW kehilangan harta-hartanya, kemudian diusir dari kampung halamannya, kemudian dicaci maki, sahabat-sahabatnya diperlakukan dengan tidak baik, disiksa dan sebagainya. Kata Rasul, kalau engkau merasa ada sesuatu yang sedih dalam hidupmu, maka lihatlah ujian-ujian yang menimpaku, maka engkau akan terasa lebih ringan, kata Rasul. Atau teman-teman bisa lihat dengan teman-teman lainnya yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita, sehingga kita tahu bahwa ujian yang kita hadapi sekarang ini tidak seberapa. Masih banyak yang lebih mengerikan, lebih menyedihkan dibanding dengan kisah kehidupan kita, teman-teman sekalian. Keempat, agar ujian terasa lebih ringan, ketahuilah bahwa iman seseorang memang akan semakin diuji, teman-teman sekalian. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seorang akan diuji dengan kondisi agamanya sesuai dengan kondisi agamanya, kata Rasul. Apabila agamanya kuat, maka semakin kuat pula atau semakin berat pula ujian yang diberikan kepada hamba tersebut. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya, kualitas hamba tersebut, kata Rasul. Senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga ia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi, kalau keimanannya level tinggi, maka yang akan mengganggu juga jin level tinggi, teman-teman sekalian.
Ketahuilah yang kelima ini, agar ujian terasa lebih ringan, bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, kata Allah. Apa dalam surah apa? Dalam surah Al-Nasrah yang sering teman-teman baca. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi ayat tersebut, teman-teman. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Allah kasih ujian, Allah kasih solusi, teman-teman sekalian, bahwa Allah sendirilah yang janji dalam setiap kesulitan yang kau hadapi ada kemudahan. Jangan khawatir selama engkau masih dengan Allah. Allah itu hanya ingin melihat seberapa jauh keimananmu, kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih solusi dari permasalahan-permasalahanmu. Kemudian yang keenam, supaya engkau merasa lebih ringan dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, hadapilah cobaan dengan bersabar. Ali bin Abi Thalib mengatakan sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jika seorang tidak memiliki kesabaran, apa itu sabar? Apa itu sabar, teman-teman sekalian? Sabar adalah menahan hati dan lisan untuk tidak berkeluh kesah, serta menahan anggota badan dari perilaku-perilaku emosional, seperti menampar pipi, merobek baju, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, cara agar kita dalam menghadapi ujian ini bersabar, ialah bersabar di awal musibah, kata Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang perempuan menangis di kuburan, meratap, kata Rasul, untuk bersabar kepada perempuan tersebut. Dan Rasul pun menasihati perempuan tersebut bahwa yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa musibah. Itulah yang disebut sebagai sabar sebenarnya. Sabar yang sebenarnya bukanlah ketika mengeluh lebih dulu di awal musibah, justru sabar di awal musibah. Yang kedelapan, dalam menghadapi ujian, yakin bahwa pahala sabar itu begitu besar, teman-teman sekalian. Ingat surah Al-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa artinya? Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit, rasa capek, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kesembilan, supaya kita merasa lebih ringan dalam menghadapi ujian, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat sebelum menikah dengan Rasul, pada saat itu masih menjadi istri dari Abu Salamah. Dan Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berikanlah ganjaran kepada musibah yang menimpaku, dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik lagi. Dan akhirnya apa, teman-teman sekalian? Allah berikan kesabaran untukmu, untuk Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah pun akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik, teman-teman sekalian. Jadi ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tersebut, sahabat sekalian. Dan yang terakhir, supaya kita merasa ujian kita terasa lebih ringan, maka introspeksi diri. Kita sudah sama-sama pernah membaca surah Al-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Musibah atau cobaan yang terjadi pada kita bisa saja disebabkan oleh dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Bisa jadi itu syirik atau dosa-dosa lainnya yang sudah kita perbuat. Kita lihat dari perkataan Ibnu Abbas, beliau mengatakan, siksaan bagi orang-orang beriman di dunia disebabkan dosa-dosa mereka yang mereka perbuat di depan, dan dengan itu mereka tidak disiksa atau diringankan siksaannya di akhirat dengan 10 poin yang sudah saya sampaikan itu, teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberikan cobaan di kehidupan kita
kita. Semoga kita selalu diberikan kesabaran dan ikhlas atas ujian yang sudah Allah berikan kepada hidup kita.